Kami kelompok 50 memilih jenis program pemberdayaan masyarakat dengan judul Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk mencegah COVID-19 dengan rajin mencuci tangan. Lokasi KKN kami kelompok 50 yaitu di Duku Karangwetan, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Untuk merealisasikan program kami ini, kami membuat video yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjalankan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini. Berikut videonya. Kita tahu sudah banyak didengungkan tentang new normal atau normal yang baru. Sayangnya banyak sekali masyarakat yang kemudian memaknai new normal ini dengan keliru. New normal ini bukan berarti virusnya sudah tidak ada. New normal ini juga bukan berarti kita bisa kembali ke aktivitas seperti sebelum ada pandemi. New normal ini bukan berarti kita sudah bisa jalan-jalan lagi, kita sudah bisa pergi kemana-mana tanpa masker seperti saat sebelum pandemi. Tidak bisa. New normal ini artinya kita berusaha untuk hidup dengan normal, tapi normal yang baru, sebuah keadaan normal yang baru yang berbeda dengan normalnya kita dulu sebelum pandemi. Kalau dulu kita bisa pergi tanpa masker, di era new normal ini kita tidak bisa keluar rumah tanpa masker. Kalau dulu kita bisa sentuh barang apapun yang kita ingin sentuh, tapi setelah pandemi ini, di new normal ini, setiap kali kita menyentuh barang, kita harus cuci tangan, entah dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Itu makna dari new normal. Jadi bukan berarti bahwa new normal ini semua sudah aman, kita sudah boleh beraktivitas seperti sebelum pandemi, bukan. New normal ini adalah sebuah keadaan normal yang baru, yang berbeda dengan normalnya dulu sebelum ada pandemi. Jadi melalui video singkat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun sekarang sudah new normal, sudah normal yang baru, kita semua harus tetap dalam keadaan waspada. Keluar rumah selalu gunakan masker, selalu siap hand sanitizer atau sabun cair di saku pakaian Bapak Ibu sekalian. Jadi sewaktu-waktu kita butuhkan, kita bisa membersihkan tangan kita. Jaga jarak, jangan berkerumun, hindari tempat-tempat umum yang memungkinkan untuk kita menjadi tertular. Selalu sehat, tetap semangat, tidak perlu khawatir berlebihan, tapi selalu waspada. Jadi coronavirus adalah virus yang menyerang paru-paru kita yang mengakibatkan infeksi pada paru-paru dan dapat berujung pada kematian. Dan coronavirus ini dapat menyerang siapa saja, tidak hanya orang tua atau lansia, tetapi bisa juga menyerang pada anak-anak, remaja maupun dewasa. Kemudian gejala yang biasanya muncul pada coronavirus, yang pertama adalah demam. Demam itu dengan suhu tubuh kita lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian selain demam, karena virus ini menyerang pada paru-paru, maka gejala yang muncul adalah batuk. Selain itu juga bisa sampai pasien mengalami sesak nafas. Kemudian selain demam, batuk, dan juga sesak nafas, bisa juga mengalami hilangnya indera penciuman dan juga hilangnya indera pengecapan. Jadi kita tidak bisa mencium aroma yang ada di sekitar kita dan kita tidak bisa merasakan makanan yang kita makan. Namun, gejala dari coronavirus tidak hanya apa yang sudah saya sebutkan, tapi bisa juga gejala-gejala lain, bahkan menyerupai seperti demam berdarah, yaitu demam dan munculnya ruam di tubuh kita. Jadi virus corona ini bisa menular atau menyebar melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah percikan air dari hidung saat kita bersin dan percikan air dari mulut saat kita batuk. Dan bagaimana droplet yang hanya percikan air itu bisa menyebabkan coronavirus? Itu karena kita terbiasa saat kita bersin ataupun saat kita batuk, kita menggunakan tangan, menutupnya dengan tangan, atau mungkin kita hanya langsung aja batuk, langsung aja bersin. Sehingga
percikan air yang sudah mengandung virus corona itu bisa menempel dimanapun, dan setelah itu kita memegangnya, sehingga virus itu yang sudah menempel pada tangan kita bisa terhirup, atau mungkin saat kita memegang mata, virus itu pun juga bisa masuk sehingga tubuh kita menjadi terinfeksi dan kita bisa jadi orang yang terkena virus corona itu. Kemudian selain dari penyebaran, saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana pencegahan dari virus corona. Virus corona ini bisa kita cegah, yaitu dengan pertama menghindari kerumunan. Jadi kita tidak datang ke tempat-tempat yang ramai, ataupun kita tidak mengadakan acara-acara yang besar-besaran yang mengundang banyak orang, yang bahkan kita tidak tahu apakah orang yang kita undang itu dia sudah memiliki virus corona atau tidak. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan masker, dan masker ini wajib sekali harus kita gunakan kemanapun kita pergi. Dan ketiga, jika memang kita terpaksa untuk pergi ke tempat umum atau untuk pergi ke tempat yang memang ramai, kita harus bisa menjaga jarak kita dengan orang lain setidaknya 1 meter. Jadi antara kita dengan orang yang berada di sebelah kiri dan orang yang berada di sebelah kanan harus berjarak 1 meter. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Baik kita setelah bepergian dan kita ingin pulang ke rumah, kita harus mencuci tangan dulu sebelum kita masuk ke rumah dan berjumpa dengan sanak keluarga dan saudara-saudara yang lain. Selain itu, kita juga boleh mengkonsumsi vitamin, boleh vitamin C ataupun boleh vitamin D untuk menjaga sistem imun kita, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Selain itu bisa didapatkan juga dari makan makanan yang bergizi. Bisa makan buah, makan sayur, kemudian daging-dagingan juga kita butuhkan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Kelompok kami juga membuat poster-poster yang dalamnya berisi informasi mengenai apa itu virus corona dan dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh virus corona ini. Selain itu, terdapat juga poster yang dalamnya berisi tentang 6 langkah yang baik dan benar dalam mencuci tangan. Dan program kami yang terakhir adalah penyediaan tempat-tempat cuci tangan di lokasi-lokasi yang biasanya dijadikan sebagai titik kumpul warga, yaitu di kantor kepala desa dan di beberapa lokasi yang memang dijadikan sebagai titik kumpul. Dalam pelaksanaannya, baik diskusi antar anggota kelompok, diskusi dengan DPL, dan diskusi dengan kepala duku dilakukan secara online melalui aplikasi Google Meet dan WhatsApp. Untuk pembuatan video dan poster, kami menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro, CorelDRAW, dan Photoshop. Untuk pembuatan laporan, ketua kelompok membagikan tugas kepada anggota kelompok melalui WhatsApp, kemudian dikerjakan masing-masing oleh anggota kelompok dan dikumpulkan kepada sekretaris dan ketua. Kesan selama saya mengikuti KKN UKDW 2020 yaitu yang pertama, ucapan terima kasih kepada Tuhan karena KKN ini dapat berjalan dengan baik dan lancar meskipun KKN ini dilaksanakan secara online. Menurut saya, pelaksanaan KKN ini sangat berkesan karena tahun ini merupakan tahun pertama KKN UKDW dilaksanakan secara online. KKN ini sangat berkesan karena memberikan saya banyak pelajaran. Yang pertama, saling menghormati, bekerja sama dalam tim, dan juga bertanggung jawab. Bukan hanya itu,
tetapi juga memberikan pelajaran yaitu bagaimana komunikasi yang baik dengan mitra, dengan dosen, dan anggota tim. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Kepala Duku Karangwetan, kepada Karang Taruna, dan kepada masyarakat di Duku Karangwetan karena sudah menerima kami kelompok 50 untuk melaksanakan program kami, yaitu program sosialisasi dan penerapan PHBS untuk pencegahan COVID-19 dengan rajin mencuci tangan. Pesan untuk teman-teman kelompok 50 agar tetap semangat kuliah dan semangat belajar, dan jangan lupa dengan KKN ini walaupun kita tidak pernah ketemu secara langsung dan hanya bertemu melalui Google Meet. Dan untuk masyarakat di Duku Karangwetan, tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan juga menggunakan masker. Semoga program yang kami laksanakan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di Duku Karangwetan di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Duku Karangwetan karena telah menerima dan membantu kami sehingga program KKN ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kita semua dapat mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk menghadapi new normal. Halo teman-teman semua, untuk kesan-kesan selama mengikuti KKN di tahun ini, yang pertama untuk kesannya tuh senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam prodi. Lalu yang kedua tuh ada sedihnya juga karena kita tidak bisa merasakan KKN yang secara nyata itu seperti apa. Lalu untuk pesannya, semoga pandemi COVID di tahun ini bisa segera selesai, dan untuk KKN yang selanjutnya semoga bisa merasakan rasanya melakukan KKN yang secara nyata. Terima kasih. Kesan KKN 2020 ini menurut saya adalah sangat unik karena KKN menjadi online akibat COVID-19. Kemudian pesan saya adalah tetap semangat dan patuhi aturan new normal. Kesan dari saya, kesannya itu sangat senang, dimana kita belajar dari daring untuk memecahkan masalah walaupun tidak ketemu. Kesannya yang kedua dapat menambah teman dan wawasan yang sangat luas. Kesannya untuk menjaga silaturahmi untuk depan. Terima kasih. Walaupun KKN kali ini hanya berjalan secara daring, semoga teman-teman semua bisa menjaga solidaritas kita sebagai tim KKN kelompok 50. Pesan saya, patuhilah seluruh protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa pakai masker dan selalu bahagia. Demikian dari kami kelompok 50. Terima kasih.